siapa yang kritik ibu kota itu? Seluruh LSM, Najwa Shihab, Greenpeace segala macam. Lalu orang tanya, kok punya uang mereka ya bikin konsep yang bagus-bagus? Itu kan artinya itu bukan uang mereka, itu uang global. Kan nggak mungkin pemerintah Inggris menegur Presiden Jokowi, itu melanggar etika diplomatik. Maka Eropa pakai LSM untuk biayai, untuk menghajar itu. Begitu kan diplomasi yang kita mengerti. Sama ibu sama? Ibu dikasih berapa? Bawa gini ya? Nggak dikasih. Ini kalau barangnya berbahaya gimana ibu? Yang tanggung jawab siapa? Nah, yang tanggung jawab siapa nanti? Kalau barangnya berbahaya, yang tanggung jawab siapa? Ibu kan? Ibu kan? Ibu kan? Terus kenapa ibu mau? Kalau nggak dikasih apa-apa mau? Kenapa? Duit kan? Duit dah. Duit. Ini uang ibu. Oh ibu, dan uang. Jadi ketika kita dalami, kita periksa lebih dalam, ditemukan ketika kita buka kotaknya ada gulungan seperti karpet atau permadani. Di dalam gulungan itu terdapat lagi seperti bungkusan-bungkusan plastik yang ternyata setelah kita buka adalah isinya mata uang asing. Ini uang masih utuh. Kalau ibu dititipin narkoba gimana coba? Ya saya nggak tahu Pak. Dia Saya jujur aja, nitipnya. enggak jujur aja. Ibu dikasih berapa bu? Enggak. Beneran? Iya. Beneran. Coba tasnya ibu. Takutnya ini namanya bisa jadi modus pencucian uang ibu. Hanya dititipkan membawa kotak tersebut. Jadi ketika sampainya di sini, barang tersebut akan dijemput oleh orang tersebut. Kalau ibu buat 100 juta lebih, peraturannya buat seperti itu. Enggak, saya nggak bawa uang. Enggak. Ya, iya. Ya itu kan Iya, saya nggak tahu. tapi kan kenapa. kita tahunya ibu yang bawa barang ini. Halo Indonesia, saya Kristianto Yinoni, salam NKRI. Saudara-saudara sebangsa setanah air, ini adalah breaking news buat kita semua bahwa isu turunkan Jokowi dibatal. Ya, jadi semalam saya melihat ada klarifikasi dari BEM SI yang intinya menyampaikan bahwa isu turunkan Jokowi bukan merupakan bagian dari agenda mereka dalam pergerakan aksi demo 11 April 2022 besok. Oh, 2 hari lagi ya. Jadi klarifikasi dari BEM SI bahwa isu turunkan Jokowi itu bukan merupakan bagian dari agenda mereka. Ya. Nah, apakah ini benar-benar klarifikasi murni dari BEM SI ataukah ada apa-apanya gitu ya? Saya sejak awal sudah menduga bahwa klarifikasi ini pasti keluar gitu. Kenapa? Karena saya merasa ada pihak tertentu yang terpojok dengan informasi aksi 11 April 2022 ini. Ada partai politik tertentu yang merasa terpojok. Ya, saya berpikir mungkin ada pihak tertentu yang tergabung dalam aliansi mahasiswa yang hendak melakukan aksi pada 11 April mendatang itu terlalu emosional mungkin ya, terlalu bernafsu gitu, sehingga membocorkan bahwa aksi ini sesungguhnya ada keterkaitan dengan pihak pemangku kepentingan tertentu gitu. Ya, jadi ada sebuah video yang memperlihatkan ada aksi demo mahasiswa, terus kemudian ada caption pada video itu, SBY kembalilah. Jadi dari sini saja, ini baru satu hal saja ya, belum yang lain. Dari satu hal ini aja kita sudah bisa melihat bahwa
pergerakan aksi demo yang direncanakan digelar pada 11 April 2022 itu tidaklah murni sebagai aksi dari mahasiswa. Dan saya sebagai rakyat di sini merasa keberatan kalau ada hashtag ya di Twitter, rakyat bersama mahasiswa. Saya keberatan sekali. Kalau pergerakan mahasiswa itu murni sebagai kontrol pemerintah, maka saya yakin masyarakat pasti mendukung dan masyarakat merasa terwakili. Tapi kalau suatu pergerakan aksi itu sangat jelas terbaca, sangat jelas tercium ada keterkaitan dengan pihak pemangku kepentingan tertentu, maka otomatis rakyat akan merasa itu bukan bagian dari aspirasi kami. Itu bukan bagian dari aspirasi rakyat. Ya, jadi tuntutan-tuntutan yang hendak diutarakan kepada pemerintah itu bukan bagian dari tuntutan rakyat, bukan bagian dari aspirasi rakyat. Ya, jadi menurut saya aksi 11 April 2022 yang akan datang ini sama sekali tidak ada keterkaitan dengan rakyat, dan rakyat tidak bersama dengan gerombolan mahasiswa tersebut. Kita kembali ke topik terkait klarifikasi dari BMSI bahwa isu turunkan Jokowi bukanlah bagian dari agenda aksi mereka. Apakah benar isu turunkan Jokowi bukanlah bagian dari agenda aksi mereka? Saya kira klarifikasi ini tidak utuh. Ya, saya kira klarifikasi ini belum lengkap. Menurut saya klarifikasi ini baru lengkap, baru utuh, baru dapat dianggap sah apabila BMSI juga membuat statement bahwa si Niko Silalahi bukanlah bagian dari mereka. Dan ada beberapa lagi aktivis sosial media yang meramaikan isu tentang aksi demo 11 April ini. BMSI juga harus membuat satu statement yang tegas bahwa mereka-mereka itu bukanlah bagian dari rencana aksi 11 April yang akan datang. Nah, kalau BMSI tidak membuat statement yang memberi keterangan bahwa si Niko Silalahi dan kawan-kawannya yang lain itu bukanlah bagian dari pergerakan mahasiswa 11 April yang akan datang, maka klarifikasi dari BMSI itu tidak sah, tidak fair. Menurut saya klarifikasi itu belum lengkap, belum utuh. Gitu ya. Dan kemudian menurut saya klarifikasi dari BMSI itu memang harus keluar. Kenapa? Karena sudah tercium gitu loh. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa aksi 11 April 2022 ini akan menjadi hadiah lebaran terbesar untuk Presiden Jokowi. Kenapa? Karena cepat sekali terbaca, cepat sekali tercium, kan begitu. Nah, yang ketiga, ini yang paling menarik menurut saya, dalam suatu forum diskusi, Rocky Gerung keceplosan untuk mengungkapkan ini. Sebenarnya, meskipun Rocky Gerung tidak keceplosan untuk mengungkapkan ini, toh kita juga sebenarnya tahulah ya. Hanya saja kita tidak mampu untuk mengumpulkan segala data dan bukti yang otentik untuk mendukung asumsi kita, sehingga kita tidak berani mengutarakan itu secara vulgar. Tapi sebetul-betulnya dalam batin kita seakan-akan sangat menyadari bahwa pergerakan-pergerakan aksi demo yang selalu menyudutkan pemerintah itu tidak terlepas daripada intervensi pihak asing. Kita seakan-akan sangat menyadari itu. Nah, selain itu ya, selain keceplosan dari si Rocky Gerung itu, ada seorang ibu-ibu yang baru pulang ke Indonesia dari Arab Saudi ya, kepergok sama petugas bea cukai membawa setumpuk uang dan mata uangnya dolar. Wow, ada apa ya? Menurut penjelasan dari ibu yang kepergok membawa mata uang dolar yang ditangkap oleh petugas bea cukai, ini katanya dia itu tidak dibayar, tidak diiming-imingi apa-apa, hanya dia ditekan, dipaksa untuk membawa titipan itu ya. Titipannya berbentuk kotak, bingkisan gitu, dan ternyata di dalamnya itu ada tumpukan uang ya, dan mata uang dolar. Wow, luar biasa sekali. Nah, saya melihat bahwa
hal ini juga tentu saja ada kaitannya dengan pergerakan-pergerakan aksi demo. Ya, saya seperti yakin sekali bahwa ini juga merupakan bagian atau ada hubungannya dengan pergerakan-pergerakan aksi demo di tanah air kita yang menyudutkan, memojokkan, mencelek burukan pemerintah kita. Ya, saya kira seperti itu ya. Dan saya berterima kasih sekali kepada para petugas bea cukai yang sudah mengamankan setumpuk uang, mata uang dolar yang dibawa oleh ibu itu, ya, ibu yang baru pulang dari Arab Saudi itu. Terima kasih buat bapak-bapak, para petugas bea cukai sudah mengamankan bangsa ini. Luar biasa sekali untuk bapak-bapak. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Polda Metro Jaya yang sudah mengumumkan bahwa tidak ada izin untuk aksi tanggal 11 April 2022. Terima kasih sekali. Ya, saya sangat berbangga, saya sangat bangga hati terhadap bapak-bapak petugas bea cukai dan juga sangat bangga terhadap bapak-bapak Polri, terkhususnya aparat Polda Metro Jaya. Mengingat saat ini adalah bulan suci Ramadan buat saudara-saudara muslim, sehingga menurut saya tidak elok sekali di bulan suci Ramadan ini ada pergerakan aksi yang justru mengganggu ketertiban umum. Saya kira seperti itu ya. Oke, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, intinya bahwa kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rencana turunkan Jokowi akhirnya batal. Entah itu batalnya murni sesuai dengan klarifikasi dari BEM SI bahwa itu bukanlah bagian dari agenda aksi mereka, ataukah karena ada apa-apanya. Biar hanya mereka dan Tuhan saja yang tahu. Saya Kristianto Yenoni, bravo Jokowi, salam NKRI.